ketiga, pendapat saya tentang mengadu domba soal perbedaan itu melanggar Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika manusia itu beradab, dia tidak akan mungkin mengadu domba satu teman dengan teman yang lain, karena itu akan menimbulkan perpecahan dan itu melanggar Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sermawan dari kelas MIPA 4. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri: mekar atau kudeta, separatisme atau perang saudara, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sermawan dari kelas MIPA 4. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yaitu perasaan senasib, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, wujud ideologi nasional, dan budaya gotong royong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sermawan dari kelas MIPA 4. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yaitu perasaan senasib, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air, wujud ideologi nasional, dan budaya gotong royong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya adalah 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Menurut pendapat saya adalah 1. Mendukung persatuan bangsa. 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mewujudkan kepentingan nasional. 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi. 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Terima kasih. Menurut pendapat saya, tentang wawasan Nusantara adalah merupakan ketentuan atau dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Menurut pendapat saya, tentang wawasan Nusantara adalah merupakan ketentuan atau dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Menurut pendapat saya, yang termasuk Pancagatra adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut pendapat saya, yang termasuk Pancagatra adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sermawan dari kelas MIPA 4. Paham etnosentrisme, suatu penilaian terhadap kebudayaan lain dengan menggunakan standar kebudayaan sendiri. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Apakah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia? 1. Lambang negara Indonesia, burung Garuda. 2. Bahasa Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. 3. Bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Apakah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia? 1. Lambang negara Indonesia, burung Garuda. 2. Bahasa Persatuan Indonesia, bahasa Indonesia. 3. Bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Definisi integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwando adalah cara bagaimana kelestarian peraturan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Definisi integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwando adalah cara bagaimana kelestarian peraturan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Definisi integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwando adalah cara bagaimana kelestarian peraturan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Definisi integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwando adalah cara bagaimana kelestarian peraturan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Apakah faktor penghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan di dalam masyarakat. 2. Kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat. 3. Kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Apakah faktor penghambat integrasi nasional? 1. Kurangnya sikap saling menghargai perbedaan di dalam masyarakat. 2. Kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat. 3. Kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini Aprilianti dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 3 2002 pasal 9 ayat 1? Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra dari kelas 10 MIPA 4. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional yaitu 1. Menaati segala peraturan yang berlaku. 2. Saling menghormati dan menghargai. 3. Dapat bekerja sama dengan baik. 4. Menerapkan sikap toleransi pada perbedaan. 5. Melakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra dari kelas 10 MIPA 4. Aspek Pancagatra yaitu 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra dari kelas 10 MIPA 4. Peran siswa dalam mendukung implementasi dalam wawasan Nusantara yaitu 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Mewujudkan kepentingan nasional, 4. Memelihara dan memperbaiki demokrasi, 5. Menciptakan kerukunan umat beragama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehandra dari kelas 10 MIPA 4. Contoh ancaman di bidang sosial budaya yaitu 1. Sifat konsumtif, 2. Kemiskinan, 3. Kebodohan, 4. Keterbelakangan, 5. Hedonisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat dalam jiwa bangsa Indonesia. Karena itu,
implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir dan pola sikap. Menurut pendapat saya, merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat dalam jiwa bangsa Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir dan pola sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Paham etnosentrisme adalah paham yang menggunakan pandangan dan cara hidup dari sudut pandangnya sendiri sebagai tolak ukur untuk menilai kelompok lain. Paham ini menyebabkan pertentangan yang sangat kuat antar kelompok. Hal itu dapat menghambat integrasi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional adalah: 1. Adanya rasa perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. 3. Adanya ancaman dari luar. 4. Penggunaan bahasa Indonesia. 5. Adanya jiwa dan semangat gotong royong. 6. Ada rasa cinta tanah air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Febriana Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Contoh ancaman di bidang politik yang datang dari dalam negeri: 1. Korupsi. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. 4. Isu-isu politik. 5. Pelanggaran HAM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. 1. Korupsi. 2. Konflik SARA yang dikaitkan dengan politik. 3. Penurunan paksa pemerintahan. 4. Isu-isu politik. Dan 5. Pelanggaran HAM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. Diterjemahkan per kata, kata bineka berarti beraneka ragam dan terdiri dari kata bina dan ika yang digabung. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah, bineka tunggal ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawwa Rahmawati dari kelas 10 IPS 1. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan untuk bersatu. 3. Rasa cinta tanah air. 4. Wujud ideologi nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Antisipasi ancaman asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anissa dari kelas 10 IPS 5. Jawabannya, faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu: 1. Budaya. 2. Agama. 3. Masyarakat. 4. Politik. 5. Adat istiadat. 6. Norma. 7. Ideologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Amri dari kelas 10 MIPA 4. Ancaman pada
bidang sosial budaya terdiri dari satu, gaya hidup yang konsumtif dan tidak cinta produk dalam negeri. 2, munculnya hedonisme. 3, munculnya westernisasi. 4, adanya sikap individualisme. 5, nilai keagamaan tidak terlalu dianggap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Amri dari kelas 10 MIPA 4. Peran siswa untuk mengatasi berbagai ancaman integrasi nasional. Terus belajar dengan baik, meningkatkan sifat nasionalisme, mentaati peraturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Amri dari kelas 10 MIPA 4. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan. Mempertahankan kemerdekaan bangsanya, berani membela bangsa, berani berperang melawan penjajah bangsanya, persatuan dan kesatuan, memperkenalkan budaya bangsa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salhandra dari kelas 10 MIPA 4. Asas wawasan Nusantara merupakan sebuah ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua penduduk negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Febriana Ramawati dari kelas 10 IPS 1. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka ragam itu, yang bermakna walaupun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah kesatuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Sabina Jana dari kelas 10 IPS 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan Undang-Undang Dasar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Sabina Jara dari kelas 10 IPS 1. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah mendukung persatuan bangsa, mempunyai wawasan kesadaran berbangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Ainengat dari kelas 10 MIPA 4. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra, radio di kelas 10 4. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut tidak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Memiliki sistem pemerintah tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Salah satu wujud tata pemerintah yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, Presiden,
MA, MK, KY, dan BPK. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu? Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara dan bersifat mengikat. Kalau infrastruktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cinta yang dimilikinya kepada negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Anda tinggal memahami dan membaca teks berikut, katanya. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan khidmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28 dan 28A, 28J. 1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. 2. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 3. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif? Zona laut teritorial adalah batas laut atau zona laut teritorial merupakan garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua. Dan zona ekonomi eksklusif merupakan jalur zona laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka yang diukur dari garis dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Radia dari kelas 10 MIPA 4. Menurut saya, tentang perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan kerjanya terdapat tumpang tindih pekerjaan. Setiap lembaga merasa lebih atau terhadap lembaga lain, sehingga menimbulkan antar lembaga. Kemukakan pendapat Anda. Dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil, baik antara individu dengan lembaga, maupun seseorang dengan kelompok atau divisi kerja lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril dari kelas 10 MIPA 4. Peranan siswa dalam mendukung implementasi yaitu mendukung persatuan bangsa, mempunyai kemampuan berpikir, menciptakan kerukunan umat beragama, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Sabrina Jara dari kelas 10 IPS 1.
kurangnya sikap saling menghargai perbedaan di dalam masyarakat, kurangnya sikap saling bertoleransi dalam masyarakat, dan kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta kalian untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu belajar sungguh-sungguh, meningkatkan sifat nasionalisme, dan menaati peraturan yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radia dari kelas 10 Apakah yang dimaksud dengan asas wawasan Nusantara tersebut? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radia dari kelas 10 MIPA 4. Jelaskan yang dimaksud pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan, mempertahankan kemerdekaan bangsanya, berani membela bangsa, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apa saja yang termasuk Pancagatra? 1. Gatra ideologi, 2. Gatra politik, 3. Gatra ekonomi, 4. Gatra sosial budaya, 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apa saja peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara adalah? Sebutkan 5 saja. 1. Mendukung persatuan bangsa, 2. Mempunyai kemampuan berpikir, 3. Mewujudkan kepentingan sosial, 4. Menciptakan kerukunan umat beragama, dan belajar sungguh-sungguh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 10 IPS 3. Saya akan menyebutkan pembentuk integrasi nasional. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan, 2. Keinginan untuk bersatu, 3. Rasa cinta tanah air, 4. Wujud ideologi nasional, 5. Budaya gotong royong, 6. Antisipasi ancaman asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari kelas 10 IPS 5. Sebutkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Perasaan senasib dan seperjuangan. 2. Keinginan bersatu. 3. Rasa cinta tanah air. 4. Wujud ideologi nasional. 5. Budaya gotong royong. 6. Antisipasi ancaman asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Salah satu wujud kata pemerintahan yang baik itu adanya citra pemerintahan yang demokratis. Pemerintah yang baik, pemerintah yang tidak korupsi atau tidak mengambil uang masyarakat, pemerintah yang selalu mengerti kekurangan negara dan memperbaiki kekurangan itu, dan mesejahterakan masyarakat atau negara. Ikut serta dalam melestarikan hutan dan satwa liar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Suatu komunitas dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, selain ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Kedua, memiliki sistem pemerintah tertentu. 3. Memiliki tujuan tertentu. 4. Dapat menerima perbedaan pendapat. 5. Memiliki rasa bertanggung jawab. 6. Menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan persamaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radia dari kelas 10 MIPA 4. Diadu domba hanya karena masalah kecil seperti beda warna kulit, beda pendapat yang menjurus perpecahan dilihat dari uraian Pancasila. Kemukakan pendapat Anda.
Rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apakah definisi integrasi nasional menurut J. Sujati Jiwandono? Cara bagaimana kelestarian persatuan Indonesia dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dinar Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apakah faktor penghambat integrasi nasional? Faktor suatu bangsa yang dapat menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan, adanya keinginan atau hasrat untuk bersatu secara utuh, memiliki rasa cinta tanah air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Radia dari kelas 10 MIPA 4. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1? Bahwa pertahanan negara politik bertitik tolak pada falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek-aspek kehidupan sosial beraneka macam di Indonesia yaitu satu, budaya, agama, masyarakat, politik, norma adat istiadat, 6 norma. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Radia dari kelas 10 MIPA 4. Ancaman di bidang sosial budaya terdiri dari gaya hidup yang konsumtif dan tidak cinta produk dalam negeri, munculnya hedonisme, munculnya westernisasi, adanya sikap individualisme, nilai keagamaan tidak terlalu dianggap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Fungsi layanan pada penelitian pusat dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak membuatkan serta dengan kualitas yang sama. Fungsi pengetahuan. Fungsi ini memberikan pencerahan bahwa pengetahuan tidak hanya kepada rakyat atau masyarakat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Ada 6 fungsi pengaturan, yaitu 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. 3. Menjabatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetisi. 5. Menjamin akses minimal barang dan jasa. 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salma dari 10 IPS 1. Tugas pembantuan. Penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau desa dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Visi dan misi pemerintahan pusat dan daerah baik di tengah lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati dari kelas 10 MIPA 1. Sebutkan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 3. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 4. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. 5. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Al-Fariji dari
kelas 10 IPS 4. Diadu domba hanya karena masalah kecil seperti beda warna kulit, beda pendapat yang mengurus perpecahan. Dilihat dari uraian sila Pancasila, kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, rasisme bertentangan dengan nilai Pancasila karena rasisme melanggar nilai kemanusiaan dan keadaban. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Dalam pelaksanaan kerjanya terdapat tumbang tindih pekerjaan. Setiap lembaga merasa lebih tahu terhadap lembaga lain sehingga menimbulkan antar lembaga. Kemukakan pendapat Anda. Menurut saya, dalam sebuah perusahaan, baik dalam skala kecil, baik antar individu dengan lembaga, maupun seseorang dengan kelompok atau divisi kerja lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Dalam pelaksanaan kerjanya, para pejabat bisa menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, bersikap arogan, suka menjelekkan lembaga lain atau orang lain. Menurut saya, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Apakah yang dimaksud dengan laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif? Zona laut teritorial, batas laut atau zona laut teritorial merupakan garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Zona landas kontinen merupakan dasar laut yang secara geologis ataupun morfologi merupakan lanjutan dari suatu kontinen benua. Zona ekonomi eksklusif merupakan jalur zona laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka yang diukur dari garis besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Sebutkan 3 hak warga negara dijelaskan dalam pasal 28A dan 28B. Pasal 28A, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, hak untuk membentuk keluarga dan kelanjutan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Contoh bentuk kerukunan umat beragama. A. Saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. B. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika ada umat Kristiani atau umat agama lain yang sedang menjalankan peribadatan atau sedang menjalankan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. C. Membantu membangun tempat ibadah. D. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. E. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Menurut saya, tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Apakah yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu? Suprastruktur politik adalah sistem politik yang keberadaannya resmi dalam suatu negara yang bersifat mengikat. Adapun struktur politik adalah lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Alfariji dari 10 IPS 4. Apakah kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia? Jawabannya MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik yaitu adanya citra pemerintahan yang demokratis,
Pemerintahan yang demokratis menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salma dari 10 IPS 1. Yang dimaksud dekonsentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang dimaksud desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan desentralisasi dan dekonsentrasi? Desentralisasi merupakan kewenangan yang diperoleh daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri. Dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengurus urusan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud fungsi layanan dan fungsi pengaturan? Fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Fungsi pengaturan, fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi kepada pemerintah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dengan tugas pembantu? Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah visi dan misi pemerintah pusat dan daerah? Visi dan misi pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik di tingkat lokal maupun nasional adalah visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia? 1. Lambang negara Indonesia. 2. Burung Garuda. 3. Bahasa Persatuan Indonesia. 4. Bendera negara Indonesia, bendera merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah definisi integrasi nasional menurut J. Suljati Djiwandono? Pengertian integrasi nasional menurut J. Suljati Djiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dalam didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah faktor penghambat integrasi nasional? 1. Faktor sejarah suatu bangsa yang dapat menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. 2. Adanya keinginan atau hasrat untuk bersatu secara utuh. 3. Memiliki rasa cinta tanah air. 4. Memiliki rasa rela berkorban demi kepentingan negara atau bangsa. 5. Adanya konsensus atau kesepakatan nasional yang mencerminkan dalam proklamasi kemerdekaan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. 6. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan sebagai bahasa pemersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salma dari 10 IPS 1. Alat pemersatu bangsa adalah alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, diantaranya 1. Dasar negara Pancasila. 2. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. 3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. 4. Lambang negara burung Garuda. 5. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan 6. Lagu-lagu perjuangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salma dari 10 IPS 1. Integrasi nasional menurut J. Suljati Djiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Integrasi nasional menurut J. Sojati Jiwandono adalah cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Faktor penghambat integrasi nasional adalah 1. Kurangnya toleransi antar golongan, 2. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar, 3. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimbangan dan ketidaktaatan hasil-hasil pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Menurut penjelasan UU RI No. 3 tahun 2002 pada pasal 9 ayat tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan perhasilan dan undang-undang oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Salama dari 10 IPS 1. Menurut penjelasan UU RI No. 3 tahun 2002 pada pasal 9 ayat tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan perhasilan dan undang-undang oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, dan lain-lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.